taubihul musyrikin wa ahlil kitab ala takdzibihim bil Qur'ani war Rasul. Mencela orang-orang musyrikin dan ahli kitab ketika mereka mendustakan Al-Qur'an dan juga mendustakan Rasulullah. Kemudian juga apa? At-ta'jib min tanaqudi halihim idhum yantadiruna an ta'tiyahumul bayyinah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan atau ingin menunjukkan, ya, mengajak kita atau menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab ini kadang mereka nih aneh. Kenapa aneh? Idhum ala tanaqudi halihim. Apa kalau bahasa kitanya? Manusia labil. Tahu manusia labil? Kadang ngomong begini, tiba-tiba ngomong lain lagi. Kadang Senin, kadang Kemis. Kadang A, kadang B. Kadang ngajak jalan, tapi tiba-tiba membatalkan. Labil. Nah, labilnya di mana? Labilnya adalah ketika mereka banyak nuntut kepada Rasulullah SAW, kalau datengin ini, datengin itu, ya kami nanti beriman, ujung-ujungnya nggak beriman juga. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ya, dalam surah Al-Isra, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal fa aba aktsarun nasi illa kufura wa qalu, orang-orang kafir bilang, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Muhammad, kami nggak akan beriman kepadamu sampai kamu bisa kasih kita bukti kenabianmu dengan kamu gertak bumi terus keluar mata air. Cur. Dibuktiin sama Nabi, bukan lagi dari bumi, dari jemari. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Beriman, beriman nggak? Kagak. Batek banget. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau Muhammad, kami beriman kalau kamu punya jannah, kebun, ya, yang di dalamnya ada apa aja? Ada nakhl, ada kurma, ada inab, ada anggur. Masya Allah, udah banyak nih sekarang iklannya menjelang Ramadan. Fatufajjirul anhara khilalaha tafjira, yang di sela-selanya dialiri sungai. Autus kitos samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis samai walan nu'mina liruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uh. Banyak minta, ya kan, minta apa namanya, datengin ente, datang sama para malaikat, ente punya rumah yang bagus apa segala macam, ntar ya kita beriman. Atau ente naik ke langit, Rasulullah udah naik ke langit bulan Rajab, Isra Mi'raj, masih juga enggak beriman. Udah itu semua udah dibuktikan oleh baginda Nabi, bukan cuman langit, bulannya dipanggil, bulan dipanggil. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Rasulullah bulan dipanggil, dibelah dua, ya. Orang wadon datang bulan gak dibelah bulannya, ya. Dibelah jadi dua, yang satu masuk lewat sebelah sini, yang satu masuk lewat sebelah sini, keluar nyatu lagi jadi satu dengan isyarat jarinya. Beriman kagak juga, emang susah. Kalau kata orang Betawi mah itu artinya udah betai iengan, karat udah susah banget, udah melekat banget. Akhirnya apa kata mereka? Autunzila alaina kitaban naqra'u, atau ya ente turuninlah kitab yang bisa kita baca. Datang Al-Quran, beriman juga enggak. La ilaha illallah. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Ila akhiril, sampai ayat 96, ya. Itulah mereka itu apa namanya, ya labil begitu hatinya. Jadi di satu sisi ya ntar kalau ente datengin ini ya kita beriman, kalau udah. Nah sekarang apa pelajarannya buat kita? Jangan sampai sifat tersebut ikut mengidap hati kita, ya. Ini pelajaran buat kita, jangan sampai sifat labil tersebut terhadap keimanan. Ya deh, ntar aneh ngaji deh,
Ternyata ngaji ya kalau kerjaannya udah enak. Terus kalau kerjaan udah enak ngaji. Iya nih ntar aneh ngaji kalau kerjaannya sebulan udah 6 juta biar aneh bisa lebih tenang ninggalin keluarga. Pas kerjaannya gajinya 6 juta ternyata kerjaannya lebih sibuk, lupa lagi mengaji. Nah, dan itu banyak kejadian-kejadian yang seperti ini dicontohkan bahkan terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tuh yang minta kaya sama Nabi, ya kan? Minta kaya sama Nabi, udah dikasih kaya, masya Allah sholat jamaahnya udah awalnya dia tinggalin yang 5 waktunya tadinya berjamaah ditinggalin dikit-dikit sampai akhirnya Jumat aja kagak datang gara-gara sibuk ngurusin banda kalau kata orang Betawi, sibuk ngurusin harta. Taib. Nah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala juga diantara tujuannya wa takdzibuhum fid di'aihim annallaha aujaba alaihim tamassuk bil adyanil latihum 'alaiha. Ah, ini penting. Apa makna dari ibarah ini? Di sini dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala ingin mendustakan klaim mereka. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani serta para abadatul authan, mereka mengklaim bahwasanya apa yang mereka yakini itulah yang harus mereka jalankan sampai akhir hayat mereka. Enggak peduli Rasulullah udah datang diutus atau enggak. Sehingga ini surah ini menjadi dalil bahwasanya indana bagi kita kaum muslimin syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang menghapus seluruh syariat yang lain. Semuanya harus ngikutin syariat Nabi Muhammad SAW. Maka bagi kita mereka-mereka yang tetap berada dalam keyahudian mereka, kenasronian mereka, menurut kita mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggak mau mengikuti tuntunan atau jalan dan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga keberadaan mereka dalam syariat agama mereka itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan penistaan agama nih, terpiral lagi dianggap menistakan agama. Enggak, kita bukan menistakan agama, tapi kalau menurut mereka yaitu yang itu mereka yakini, lakum dinukum waliyadi.